bersama-sama dengan kami. Sebab itu Tuhan, hari ini kami ingin memuji Engkau, kami ingin bermazmur, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Urapi kami semua Tuhan dengan kuasa-Mu, dan perlindungan-Mu itu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita menghargai setiap hal terkecil maupun terbesar yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Sebab itu, mari hari ini angkat hatimu, angkat suaramu untuk engkau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Dan mari kita tidak pernah meragukan kasih Tuhan, tidak meragukan pertolongannya, karena Dia Tuhan Allah yang setia dan adil. Haleluya. Haleluya.
tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah kami ragukan kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Tiada
kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali pagi hari ini kita boleh beribadah walaupun secara online, tapi saya percaya Tuhan kita tidak dibatasi oleh jarak, tidak dibatasi oleh tempat. Dia maha hadir. Dia hadir dimanapun Bapak Ibu bersama-sama mengikuti ibadah ini. Hari-hari ini kita semua merasakan situasi yang kembali mencekam, merasakan situasi yang kembali membuat kebebasan kita sepertinya dirampas. Ya, pandemi COVID masuki gelombang kedua dengan peningkatan kasus yang cukup signifikan. Tetapi satu hal, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, jangan pernah takut, jangan pernah panik dengan apapun. Mari kita mau belajar apa yang Tuhan Yesus katakan melalui firman-Nya. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di tengah-tengah pandemi ini. Saya ajak kita sama-sama membuka di dalam surat 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini adalah satu berita yang sebagian orang menjadi berita yang menakutkan. Tapi seharusnya berita ini menjadi berita yang penuh sukacita. Karena ketika segala sesuatu sudah berakhir, itu tandanya Dia datang kali yang kedua, jemput kita masuk dalam kebahagiaan kekal bersama-sama dengan Dia. Supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita berada. Bukankah ini sukacita buat setiap kita anak-anak Tuhan? Tetapi apa yang terjadi di hari-hari akhir, ketika kesudahan segala sesuatu sudah dekat? Salah satunya terjadi bencana, salah satunya terjadi pandemi. Pandemi ini satu wabah yang global, seluruh dunia merasakan. Bukan hanya bangsa Indonesia. Namun apa yang harus kita lakukan di tengah pandemi ini? Firman Tuhan berkata, karena itu. Karena apa? Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena Tuhan sudah mau datang. Apa yang harus kita lakukan? Kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu. Ya, hari-hari ini kita perlu menguasai diri. Kita perlu mengendalikan diri. Karena keadaan di sekitar kita, berita-berita, bahkan fakta-fakta yang kita lihat dengan mata kepala sendiri, begitu menakutkan, begitu mengerikan. Banyak orang panik, banyak orang ketakutan. Oleh sebab itu, Tuhan ingin kita tetap bisa menguasai diri, bisa mengontrol diri, mengontrol hati kita. Dalam hal apa kita mengontrol diri? Kontrol hatimu supaya tidak terlarut dalam ketakutan. Kontrol emosimu supaya tidak terlarut dalam kepanikan. Karena satu hal, kepanikan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Ketakutan tidak akan membuat kesulitan menjadi hilang. Tuhan ingin kita benar-benar bisa menguasai diri. Satu cara untuk menguasai diri, karena penguasaan diri adalah buah roh. Maka untuk bisa menguasai diri, kita harus benar-benar senantiasa bersekutu dengan Roh Kudus. Bukankah Roh Kudus sudah diutus untuk menjadi penolong, untuk menjadi pendamping kita, penghibur kita? Kebersamaan kita dengan Roh Kudus, persekutuan dengan Roh Kudus
membuat kita mendapatkan damai sejahtera. Walaupun keadaan sekitar kita begitu penuh dengan berita-berita buruk. Mungkin ketika kita keluar rumah sejenak, kita berjumpa dengan ambulan yang membawa jenazah atau membawa pasien COVID yang bingung mencari-cari rumah sakit. Kita buka Facebook, kita lihat di sana berita duka di mana-mana. Jangan panik dengan itu semua. Tetap kuasailah diri, kontrol diri, jaga hati. Selanjutnya, setelah kita bisa menguasai diri, baru kita bisa menjadi tenang. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Tenang bukan berarti abai, bukan berarti cuek. Tenang, dengan ketenangan kita bisa berpikir jernih, kita bisa berpikir dengan logika kita, dengan akal budi yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, sehingga setiap tindakan kita, setiap perkataan kita lebih terkontrol. Banyak orang panik, sehingga keputusan-keputusan yang dia ambil adalah keputusan yang ceroboh, keputusan-keputusan yang tidak tepat. Mari kita belajar menjadi tenang. Ketenangan membuat kita bisa waspada di tengah pandemi. Ketika kita membaca medsos, ketika kita melihat update kasus COVID yang meningkat, memang ada intimidasi dari kuasa kegelapan untuk membuat kita jadi takut, untuk membuat kita jadi gusar, membuat kita jadi panik. Hati-hati Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, jadilah tenang. Menjadi tenang atau menjadi panik itu sebuah pilihan. Kita mau tenang atau kita mau panik. Pilihan. Dan biarlah kita memilih untuk menjadi tenang. Seperti tadi saya katakan, dengan ketenangan kita bisa berpikir dengan logis. Kita bisa menimbang segala sesuatu dengan tepat. Dengan ketenangan kita bisa menganalisa berita-berita itu. Mana yang bisa kita konsumsi, atau mana yang segera harus kita buang. Ada begitu banyak berita, dan mayoritas berita itu bukan berita baik. Berita kematian, berita pasien tidak dapat rumah sakit, berita pasien yang tidak sembuh-sembuh. Sadari bahwa semuanya adalah intimidasi dari kegelapan yang membuat kita gelisah, membuat kita panik. Dan di dalam kepanikan, terlalu banyak perbuatan salah yang kita bisa lakukan. Terlalu banyak kekeliruan yang kita bisa lakukan di dalam kepanikan. Sebab itu benarlah Tuhan berkata, jadilah tenang. Setelah kuasai diri, kita bisa jadi tenang. Selanjutnya, supaya kamu dapat berdoa. Ini yang harus kita lakukan. Ketenangan yang bersumber dari penguasaan diri yang baik akan memampukan kita untuk berdoa. Berdoa untuk bangsa, berdoa untuk saudara-saudara kita yang terpapar COVID, berdoa untuk diri kita, berdoa untuk begitu banyak hal yang dapat kita doakan. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita isi hari-hari di mana pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat dalam keadaan darurat hari-hari ini. Kita isi hari-hari kita di rumah saja dengan banyak berdoa, bukan banyak membaca berita yang tidak jelas, bukan banyak mengisi pikiran kita dengan berita-berita yang mengerikan itu. Tapi biarlah kita bersujud di bawah kaki Tuhan, mengangkat tangan kita, memohon belas kasihan yang buat bangsa kita, memohon belas kasihan yang buat pasien-pasien yang terpapar COVID,
Pemohon belas kasihan Tuhan kepada masyarakat yang masih mengabaikan protokol kesehatan. Mari kita berdoa. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah keadaan di mana kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Diperlukan penguasaan diri, diperlukan ketenangan, diperlukan doa yang double. Bukan doa yang biasa-biasa saja, tapi doa yang porsinya lebih. Bukan secara kebetulan pemerintah menghimbau kita di rumah saja, tapi biarlah ini menjadi satu kesempatan kita banyak berdoa, di mana setiap kesibukan duniawi kita mulai terbatasi, tapi doa kita tidak akan pernah terbatas. Karena kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Dia sanggup melakukan bahkan apa yang tidak kita doakan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, Dia sanggup kerjakan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah masa pandemi, kita harus tetap menjadi anak-anak Tuhan yang bergerak dan bertindak. Bukan hanya berpangku tangan merenungi nasib, aduh kenapa ya zaman saya kok mengalami pandemi. Mengapa harus saya dilahirkan di masa ini sehingga saya mengalami pandemi? Tidak ada gunanya menyesali diri seperti itu. Karena pastinya ada rencana Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan pandemi terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Tuhan ingin tetap kita bergerak dan berbeda. Tetap kita bisa melayani. Karena pelayanan bukan hanya di mimbar gereja. Pelayanan bisa kita lakukan ketika kita ada di masyarakat. Ketika kita bermesos, jadikan media sosial saudara adalah pelayanan saudara. Jadikan media sosial adalah mimbar saudara untuk menyatakan kebenaran. Bukan lagi hanya update status yang isinya galau, yang isinya susah, yang isinya aduh, mengapa seperti ini, keluhan-keluhan. Tidak ada gunanya sebenarnya. Karena Tuhan mau untuk kita tetap menyatakan kemuliaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan hari ini sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya roti dan anggur yang Bapak Ibu sudah siapkan boleh menjadi satu pengingat bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, menyelesaikan setiap dosa. Bukan hanya dosa, kelemahan. Bukan hanya kelemahan, keputusasaan, penderitaan kita. Dia sudah selesaikan di atas kayu salib. Sebab itu mari siapkan diri, kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita tundukkan kepala. Silakan ambil roti dan anggur yang Bapak Ibu sudah persiapkan. Mari Bapak Ibu angkat roti dengan tangan kananmu. Dan mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Akui setiap dosamu, akui setiap kesalahanmu. Mari kita datang ke dalam perjamuan kudus Tuhan dengan hati yang bersih. Buang setiap kepahitan, buang setiap kemarahan, setiap kekecewaan. Biarlah perjamuan kudus ini sungguh-sungguh mempersatukan kita dengan Kristus. Dan biarlah kita juga dipersatukan sebagai umat ketebusan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita angkat roh. Pada malam sebelum Ia diserahkan, yang mengambil roti dan memecah-pecahkannya, dan Dia berkata, bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuhmu yang sudah terpecah-pecah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, pindahkan anggur di tangan kanan, angkat ke hadapan Tuhan.
Setelah dia makan, mengambil anggur, dia berkata, darahku adalah darah perjanjian baru yang dicurahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Bukankah anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tanganmu, saudara. Mari mengucap syukur. Mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi hidup kita. Dia sudah memberikan hidupnya sepenuhnya bagi kita, sehingga kita boleh dibebaskan, diampuni dari segala dosa kita. Bukan hanya itu saja, kita diluputkan, kita disembuhkan dari setiap sakit penyakit kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur, Bapak. Kesempatan ini kami boleh masuk dalam perjamuan kudus. Kami boleh dipersatukan kembali dengan kematian dan kebangkitan Tuhan, untuk pengorbanan yang sempurna yang tidak pernah bisa dilakukan oleh siapapun. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami selalu menyadari akan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kami, sehingga kesadaran itu membuat kami terus hidup untuk menyenangkan Tuhan di tengah masa pandemi, di tengah keadaan yang semakin menakutkan. Biarlah kami dapat menguasai diri kami, kami dapat menjadi tenang, dan kami banyak menggunakan waktu-waktu kami untuk berdoa, karena kami tahu doa bukan hanya sekedar meminta, doa bukan hanya sekedar berseru kepada Tuhan, tapi doa akan membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu, sembuhkan mereka yang sakit, hiburkan mereka yang susah, kuatkan mereka yang lemah, yang telah jauh dari Tuhan. Tuhan bawa kembali untuk mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sementara menghadapi gelombang COVID-19. Tuhan, selamatkanlah Indonesia, lindungilah bangsa kami, berkatilah para pemimpin kami, berikan hikmat sehingga mereka boleh memutuskan segala sesuatu dengan bijaksana, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia yang sudah terpapar COVID-19, mereka yang dalam kondisi parah di ruang-ruang ICU setiap rumah sakit. Mari ulurkan tangan-Mu, sembuhkan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sementara isolasi mandiri, di tengah kesendirian mereka, kami berdoa, Tuhan, nyatakan diri-Mu, perkenalkan diri-Mu sebagai satu-satunya juru selamat, sebagai satu-satunya penebus. Kami percaya Engkau mengasihi setiap mereka. Engkau tidak menghendaki satu orang pun binasa. Hadir Tuhan, nyatakan kuasa. Kami berdoa untuk seluruh bangsa ini, mereka yang masih mengabaikan protokol kesehatan, berikan kesadaran mereka, sadarkan mereka akan tanggung jawab mereka, untuk mereka menjaga kesehatan, untuk menjaga lingkungan ini dari penularan COVID-19. Terima kasih Tuhan. Demikian juga seluruh jemaat Tuhan GBT Impactful Community. Biarlah perlindungan-Mu nyata atas mereka. Biarlah Engkau meluputkan mereka dari wabah yang sementara terjadi. Biarlah hidup mereka melekat kepada Tuhan. Biarlah mereka senantiasa berseru kepada Tuhan. Dan kami percaya penyertaan-Mu ajaib buat mereka. Kami berdoa Tuhan, kiranya umat-Mu tetap bisa produktif, bisa kreatif, bisa menjadi berkat, bisa menjadi orang-orang yang berdampak bagi lingkungan di mana mereka berada. Terima kasih Bapa di surga. Mari buka hatimu, angkat tanganmu, kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia rahmat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus
persekutuan, pengurapan, penyertaan Roh Kudus melimpah atas setiap kita. Terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Pulanglah, berkaryalah, dan jadilah berkat di mana Tuhan menempatkan kita. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pada saatnya Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua, menjemput kita semua masuk dalam kebahagiaan kekal bersama dengan Dia, supaya di mana Tuhan Yesus berada, kita pun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tetap semangat, tetap taati protokol kesehatan. Tuhan memberkati.